beribadah kembali bersama kami GKRI Sion. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur atas semua hal. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas setiap kebaikan-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau sama-sama mengucap syukur, kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini ya Bapak. Sehingga kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Untuk sama-sama kita meninggikan nama-Mu ya Bapak. Berkati kami Tuhan yang hadir di ibadah ini. Kami yakin Kau hadir ya Bapak di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati juga semua orang yang belum bisa bergabung Tuhan. Dalam kendala apapun ya Bapa, kami percaya Kau akan membantu mereka untuk sama-sama kembali Tuhan beribadah bersama kami di sini. Berkati setiap pujian-pujian kami ya Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Setiap pemain musik Tuhan. Setiap kami semua ya Bapa yang ambil bagian. Kami hanya ingin memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan Yesus. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih ada saudara-saudara kami Tuhan yang berbeban berat Tuhan. Saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan ya Bapa. Saudara-saudara kami Tuhan yang merasakan ya Bapa setiap masalah dalam hidup Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang akan menolong mereka ya Bapa. Haleluya. Tuhan, hanya Kaulah alasan satu-satunya ya Bapa. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus Tuhan, erat tangan-Mu, tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, boleh hidup karena anugerah-Mu ya Bapa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sama-sama mau memulihkan nama kembali Tuhan. Kita mau siapkan hari kami. Terima kasih Tuhan, bertotal atas pujian-pujian kami. Haleluya, amin. Yes, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mau meninggikan namanya. Kita mau angkat pujian, kita mau lebih bersuka cita lagi. Haleluya. Kita mengatakan Tuhan Allah yang besar. Besar
Kepadamu Tuhan kami mencari jawaban hidup kami dari setiap permasalahan kami ya Bapa. Tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan untuk menolong kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu kita di GKRI Sion Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sudah memasuki tahun 2022. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya dalam keadaan tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita tetap melalui segala sesuatunya, dan kalau sampai hari ini kita bisa ada di 2022, saya percaya 100% itu karena kemurahan Tuhan, 100% karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia yang bikin kita mampu, dia yang bikin kita bisa, dia yang membuat segala sesuatunya jadi mungkin sampai hari ini. Kalau kita nengok ke belakang sebentar, kita lihat tahun-tahun yang udah kita lalui, saudara dan saya, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa dia selalu Tuhan yang baik, yang menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya betul, gak semua doa dijawab sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang Tuhan bilang tunggu, kadang-kadang Tuhan bilang enggak, kadang-kadang Tuhan bilang yes. Tapi percayalah bahwa tujuannya adalah mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan amin, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mau ajak kita semua berdoa bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mau ngajak kita menyatukan hati kita. Bersama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Korea baka syakara larada baka ralarada boshekere debe. Kiri dibikara larada baka takura daba ya ralarada ba. Kami percaya roh Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya roh Allah ada bersama dengan kami. Roh Kudus, penolong yang lain itu Tuhan, ada bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, walaupun hari ini kami mendengar secara online, secara jarak dan waktu mungkin terpisah. Tapi kami tahu roh Allah gak bisa dibatasi dengan apapun. Firman Tuhan ini dibagikan, Roh Kudus terjemahkanlah dalam pikiran kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam hati kami. Sehingga kami dimampukan untuk merenungkannya dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Sehingga waktu kami melakukan firman Tuhan, iman kami bertumbuh di atas firman Tuhan. Dan kami gak cuma diberkati, tapi orang lain juga diberkati lewat hidup kami. Dan endingnya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Haleluya. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan mengubah hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa selama firman Tuhan dibagikan, Tuhan Kau sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat Tuhan berikan kelepasan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengingatkan kami juga untuk kembali kalau ada yang berjalan dalam jalan yang salah. Kebenaran itu memerdekakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya kasih satu tema yang sangat sederhana yang Bapak Ibu Saudara juga pasti sering dengar. Judulnya adalah penyertaan Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, penyertaan Tuhan. Sebelum kita masuk Bapak Ibu, hanya ada 3 poin dari penyertaan Tuhan yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita sepakat dulu bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang sangat penting, katakan penting, haleluya. Penyertaan Tuhan adalah hal yang sangat penting, sangat fundamental, sangat dasar dalam kehidupan kita. Berapa waktu lalu kita merayakan Natal, dibilang begini, namanya Immanuel. Allah beserta dengan kita. Tapi hari ini saya mau masuk lebih dalam lagi tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang bagaimana? Ada penyertaan Tuhan secara umum, semua manusia di bumi ini dapat matahari yang sama. Dapat bulan yang sama, dapat udara yang sama, dapat menikmati alam yang sama. Entah itu mereka yang hidupnya di dalam Tuhan maupun mereka yang di luar Tuhan. Entah mereka yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan ataupun yang enggak. Mereka tetap mendapat penyertaan yang sama. Ya enggak serta-merta matahari cuma terbit buat orang-orang Kristen yang percaya Kristus, enggak. Enggak serta-merta orang yang tidak percaya Yesus enggak bisa hirup udara segar, enggak. Itu kebaikan Tuhan, Dia kasih semuanya. Sama equal semuanya ya Bapak Ibu Saudara. Kita menikmati matahari yang sama, kita menikmati jam yang sama, kita menikmati kehidupan ini bersama-sama. Tapi saya mau masuk sama saudara lebih dalam lagi tentang penyertaan Tuhan. Bicara soal hadirat Tuhan.
Katakan hadirat Tuhan, haleluya. Bicara soal the presence of God. 2022 kita baru masuk di bulan yang pertama, masih ada 11 bulan lagi di depan kita Bapak Ibu. Tapi hari ini dari sini saya mau bilang bahwa hadirat Tuhan adalah hal yang fundamental, adalah hal yang sangat penting. Tadi kita bilang penyertaan Tuhan, mari masuk lebih dalam lagi. Apakah penyertaan yang Tuhan yang saya mau bagi buat saudara? Saya mau bilang tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bicara soal hubungan antara saudara dengan Tuhan. Hubungan antara keluargamu dengan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh hadirat Tuhan. Mereka dipimpin oleh penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu saudara tahu dipimpin oleh Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Tapi bukan penyertaan yang sekedar semua umum general. Yang tadi saya bilang matahari dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang hadirat Tuhan. Seberapa penting saudara tahu bahwa hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Seberapa penting kehadirat Tuhan harus ada dalam pekerjaan saya. Di dalam pekerjaan kita semua. Oh saya kerjanya sekuler Pak. Saya kerjanya di kantor, saya bukan pelayanan di gereja, saya bukan full time. Kerja saya dagang, kerja saya usaha. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah pekerjaan yang kelihatan sekuler saudara. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan harus ada di situ. Harus ada hubungan antara saudara dengan Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika engkau bekerja dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya bekerja, harus ada Tuhan di situ yang kontrol kamu punya pekerjaan. Dimanapun usahamu berada, harus ada Tuhan di situ yang kontrol kamu punya usaha. Hari-hari ini kita sering fokus sama hasilnya, kita sering fokus sama akibatnya, tapi kita nggak fokus sama penyertaan Tuhan. Keluaran 33, haleluya. Mari kita buka bersama-sama di Keluaran 33. Ya, hari itu mereka hendak berjalan. Kalau saudara baca judul perikopnya dibilang gini, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, dibilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku, kata Tuhan, akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Haleluya, sampai ayat 3 dulu. Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Dia bilang gini, maju, aku mengutus malaikat berjalan di depanmu. Tujuannya juga bagus untuk menghalau orang Kanaan, orang Amori, musuh-musuh yang akan datang. Tuhan utus malaikat, bahkan dia kasih tahu, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan kasih malaikat buat pimpin, supaya apa? Nanti kalau 2022 di depan ada tantangan, si malaikat ini yang akan pimpin kamu supaya kamu menang. Bahkan tujuannya adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Semua ini bicara soal berkat, semua ini bicara soal hasil, semua ini bicara soal memenangkan tantangan yang datang, melewati pergumulan hidup, haleluya. Enggak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel apa yang dia pengen, susu dan madu oke. Malaikat gue bikin ada di situ. Tapi satu yang dia bilang, setelah di ayat 3, setelah berlimpah-limpah susu dan madu, titik. Lalu Tuhan bilang gini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Tuhan kasih tahu, tapi saya nggak ada di situ. Kenapa? Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Respon bangsa Israel
Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka. Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Haleluya Bapak Ibu. Bangsa Israel tahu ketika Tuhan bilang gini, akan dikirim malaikat Tuhan. Oke, bagus, kamu akan dipimpin. Malaikat itu akan memimpin kamu mengalahkan tantangan-tantangan di depan kamu. Orang Amori, orang Kanaan, semuanya. Bahkan kamu akan sampai, dia akan memimpin kamu kepada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Israel senang sampai di situ. Tapi dia bilang ini, tapi sebab aku tidak ada, tidak akan berjalan. Dia bilang ini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ketika bangsa Israel dengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka. Saudara, bangsa Israel menyadari bahwa yang penting bukan berkat. Yang terpenting bukan mujizatnya. Yang terpenting bukan susu dan madunya. Yang terpenting bukan memenangkan peperangan bersama dengan orang Kanaan lah. Ya. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Ketika dia dengar Tuhan tidak berjalan di tengah-tengah mereka, Alkitab mencatat gini, ancaman yang mengerikan itu. Haleluya. Saudara, bicara soal hadirat Tuhan. Bicara soal penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah, saya mau kasih tahu sama saudara, fokusnya kepada Tuhan. Katakan fokusnya kepada Tuhan. Haleluya. Dia nggak fokus sama apa yang Tuhan kerjakan. Dia nggak fokus sama berkat. Dia nggak fokus sama mujizatnya. Tapi dia fokusnya sama Tuhan. 2022 ini saudara, ketika kita berjalan, yang paling penting, yang pertama yang harus kita lakukan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, betul saudara harus fokus pada pekerjaanmu, saudara harus fokus pada keluargamu, saudara harus fokus pada pelayananmu, saudara harus fokus sama usahamu. Tapi yang di atas segala sesuatunya kamu harus fokus sama Tuhan. Dialah faktor terpenting Bapak Ibu Saudara. 2019, 2020, 2021 kita tahu di dunia dikejutkan sama virus COVID-19. Ketakutan melanda, kalau saudara baca 1 Samuel 17, sama ketakutan melanda bangsa Israel waktu itu. Saul membiarkan Goliat turun 40 hari lamanya. Sehari 2 kali dia menakut-nakuti bangsa Israel. Setiap hari selama 40 hari. Saul membiarkan ketakutan menguasai Israel hari itu. Dia lupa sama penyertaan Tuhan. Dia lupa sama Tuhan. Yang dia pikirin gimana caranya menang. Makanya dia bikin sayembara. Makanya dia keluarin kos. Siapa yang bisa akan kunikahkan sama anak gue dah. Siapa akan pajak bebas semua teks dalam hidupnya. Semuanya siapa yang dia fokus sama menangkan pertandingan. Dia lupa sama penyertaan Tuhan. Saul lupa sama penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan sudah dibiarkan menguasai dirinya dan bangsa Israel hari-hari itu. 2022 masih ada 11 bulan Bapak Ibu. Ketika ada banyak ketakutan yang mungkin muncul dalam pikiran saudara. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, fokuslah kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus sama ketakutan, ketakutan itu akan menguasai hidup kita. Fokuslah sama dia, dia gak pernah tinggalkan kita. Bahkan Tuhan bilang, aku sekali-kali pun tidak akan membiarkan engkau. Dia garanti hidup kita. Waktu saudara dan saya hidup di dalam hadirat Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal pertama adalah fokus kepada Tuhan. Israel fokus kepada Tuhan. Hari itu saudara, ketika dia lakukan ini, dia taruh pandangannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin mereka Musa, mereka fokus kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau dipimpin sama yang lain. Kalau saudara baca, saudara ayat 15. Dibilang begini. Ayatnya yang ke-15, yes. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Haleluya. Buat Musa nggak usah jalan lah. Kalau Tuhan nggak pimpin. Apapun keputusan yang mau Bapak Ibu Saudara ambil, entah dalam hidup saudara, entah dalam pekerjaan, entah dalam usaha, dalam keluarga. Apapun itu. Ketika saudara nggak menaruh fokusnya kepada Tuhan,
mungkin hanya terlihat berhasil. Saudara, ada satu orang namanya Yusuf, kalau Bapak Ibu Saudara ingat. Dibilang begini, saudara. Kalau saudara ingat ayatnya ada di Kejadian 39. Saya tiba-tiba teringat sama Yusuf. Orang yang disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup dia enggak umum, tapi khusus. Dihidup di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang kedua, Kejadian 13 ayat yang kedua. Dibilang gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf pernah jadi budak, sampai dia pernah jadi orang nomor 2 di Mesir. Endingnya ada di sana. Tetapi Alkitab selalu mencatat gini, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara hari ini, saudara bisa jadi seorang manajer, seorang CEO, saudara punya sebagai orang-orang yang dalam pengambilan keputusan sangat-sangat berpengaruh. Saudara staff biasa, supervisor, manajer, usaha. Mungkin orang gak lihat saudara jualan. Dengar baik-baik, kalau kamu disertai Tuhan, kamu akan berhasil dalam segala pekerjaanmu. Yusuf berhasil dalam pekerjaan. Bukan karena dia hanya cakap dalam pekerjaan, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Ketika dia diganggu sama istrinya Potifar, dia fokus kepada Tuhan. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan, haleluya. Ketika saudara hidup dalam penyertaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan membuat saudara pertama fokus kepada Tuhan. Dialah faktor yang paling penting Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Daud tulis begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gak dibilang gini, sebab mujizatmu. Dibilang gini, gak dibilang sebab kemenangan yang darimu. Gak, dia bilang gini, sebab engkau besertaku. Daud fokus sama Tuhannya. Orang-orang yang fokus sama Tuhannya, tahu benar bahwa dia gak mampu. Tuhan yang mampu. Orang-orang yang fokus sama Tuhan, yang Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara baca terus Keluaran 33, ini Tuhan bilang gini, ketika bangsa itu mendengar ancaman berkabulang mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Saudara, yang pertama fokus kepada Tuhan. Yang kedua, ketika saudara hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kalau saudara mau hidup di dalam hadirat Tuhan, yang pertama fokus kepada Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya menjadi orang-orang yang mudah bertobat. Katakan mudah bertobat, haleluya. Mudah bertobat, saudara. Maksudnya apa? Wah, buat dosa terus. Enggak, saudara. Karena pertama fokusnya kepada Tuhan, saudara pengen menyenangkan hati Tuhan. Maka yang kedua kita menjadi orang, ketika Israel tahu Tuhan gak mau berjalan dengan mereka, mereka bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat. Yuk hari-hari ini Bapak Ibu, di awal tahun 2022 ini, kita mulai melakukan do action. Iblis gak takut sama kegiatan rohani kita ya, jadwal pelayanan seminggu 8 hari, hari cuma 7 saudara bikin sendiri 1. Saudara sibuk, iblis gak takut dengan jadwal pelayanan kita. Iblis gak takut sama acara undangan khotbah saudara. Iblis gak takut sama jadwal kegiatan rohani kita. Iblis gak takut dengan itu. Iblis takut ketika saudara tunduk kepada Allah. Yakobus tulis, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dan ia akan lari. Dia takut ketika saudara submit yourself. Ketika saudara tunduk kepada Allah. Salah satu bentuk penundukan diri kepada Allah adalah pertobatan. Apa yang kita pernah lakukan dan kita tahu salah, mari kita mulai berhenti melakukan. Saudara dan saya mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan lama. Perkataan kita gak bagus, 2022 kita mulai stop kata-kata yang kasar. Kita orang-orang yang emosian ya saudara. Kalau di gereja kita bisa angkat tangan, waduh saudara. Malaikat juga minder kalau kita lagi penyembahan. Waduh, tapi begitu baru sampai luar. Bawa mobil, bawa motor disalip sebentar. Waduh, buka kaca saudara. Kebun binatang, taman safari yang di luar negeri, yang dalam negeri seluruh dunia kita sebutin.
Dia lupa baru beberapa jam yang lalu. Mulutnya berkata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ketika masuk 2022, kita jadi orang yang mudah bertobat. Orang-orang yang mudah bertobat. Mereka adalah orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya tahu. Perjalanan hidup saya adalah tentang Tuhan. Saya mau bertobat. Ayat yang ke-6 bilang gini, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Bapak Ibu Saudara, Israel menjadi orang yang mudah bertobat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu pentingnya hadirat Tuhan. Pentingnya penyertaan Tuhan. Ada orang ketika masuk 2022, mungkin sebagian besar dari kita bikin resolusi, gak ada yang salah dengan itu. Saudara harus buat goalnya, saudara harus buat strategi untuk apa rencana Tuhan, itu penting banget. Bahkan Alkitab bilang gini, kalau gak ada visi maka liarlah rakyat. Penting Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada juga yang lebih penting dari visi kita, yaitu penyertaan Tuhan. Dalam hal ini saya bicara soal hadirat Tuhan. Orang Israel menjadi orang yang mudah bertobat. Untuk apa? Untuk penyertaan Tuhan. Yang pertama dia fokus sama Tuhan. Yang kedua dia mudah bertobat Bapak Ibu Saudara. Dia menanggalkan perhiasan. Kalau saudara kita bahas perhiasan, Perjanjian Baru pernah menulis tentang ini juga. 1 Petrus 3 Bapak Ibu. Memang ini konteksnya tentang kehidupan suami istri. Kalau saudara saudara baca ayat yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat yang ketiga, dia bilang gini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Haleluya. Bapak Ibu, perhiasan yang dimaksud adalah tunduk kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca tadi di Keluaran 33, mereka diharuskan melepaskan perhiasan secara lahiriah. Petrus juga menulis di Perjanjian Baru bahwa bukan hal-hal yang kelihatan. Tuhan sedang menghancurkan kesombongan bangsa Israel. Tuhan sedang menghancurkan bangsa Israel bahwa dia mengandalkan hal-hal yang lain. Mengandalkan perhiasan mereka dari berhala-berhala. Atau yang didapat bukan dari Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel bahwa akulah satu-satunya Tuhan. Dia gak mau ada yang lain. Tuhan bilang kalau ada yang lain saya gak mau jalan di situ. Itu makanya mereka mulai melepaskan perhiasan mereka. Petrus menulis, Bapak Ibu Saudara, di 1 Petrus 3 ayat yang ketiga tadi. Saudara bilang, ayat yang keempat dibilang gini, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ayat yang kelima dibilang, yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah mudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang menaruh harapannya kepada Allah. Orang yang hidup di hadirat Allah, orang yang tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menaruh harapannya kepada Allah. Gak ada yang jamin 2022 akan baik-baik saja. Tapi Tuhan menjamin orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, katakan mengandalkan Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Bahkan Alkitab bilang mereka akan jalan dan gak jadi lemah. Mereka kayak burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gak ada yang jamin 2022 adalah lebih baik dari tahun yang kemarin. Tapi penyertaan Tuhan iya dan amin. Hari ini dari sini saya mau bilang buat saudara, itu adalah hal yang penting. Penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup saudara adalah hal yang sangat penting. Karena itu
Mari kita fokus ke sana. Mari kita memulainya. Kita masih ada di awal tahun ini. Mari kita menganggap, membuat hal itu menjadi hal yang dasar dalam kehidupan keluarga kita. Kehidupan pekerjaan kita. Kalau nggak disertai Tuhan. Ketika engkau mau ambil keputusan. Mungkin untuk menikah. Mungkin untuk mengambil pekerjaan yang baru. Untuk mengambil keputusan dalam usahamu yang baru. Di dalam pelayananmu. Saudara harus tahu bahwa penyertaan Tuhan ada di situ apa enggak. Susu dan madu penting, berkat itu penting, tapi enggak yang terpenting Bapak Ibu. Ketika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, yang lain boleh kelihatan yang enggak ada harapan. Saudara tahu ada penyertaan Tuhan di situ. Kalau kita jadi Yusuf, bubar jalan udah. Mimpinya udah jadi yang besar saudara, dia dapat visinya waktu itu. Tapi kenyataannya jauh saudara. Jadi budak dan sebagainya. Tapi ia menaruh harapnya kepada Tuhan. Ketika orang bilang, dokter bilang penyakit kamu gak mungkin sembuh. Yang kayak begini udah tinggal tunggu bulannya. Tapi orang yang tahu hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka yang tahu sadar akan penyertaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menaruh harapnya kepada Allah. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kenapa mereka menaruh harapnya kepada Tuhan? 3 hal ini saudara. Saudara harus tahu bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama saudara, fokusnya kepada Tuhan. Mereka fokus kepada Allah. Kalau saudara baca Keluaran 33 yang tadi Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngajak saudara dan saya balik lagi ke Keluaran 33. Musa dibilang gini, ayat yang 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Haleluya Bapak Ibu. Di kemah, saudara. Di tempat ia membangun hubungannya dengan Tuhan. Ia bicara sama Tuhan. Kalau saudara baca ayat di bawahnya terus kejadian ini. Tuhan hanya bilang gini, saya akan lewat aja di depan kamu. Karena kalau kamu lihat saya, kamu gak kuat. Tapi Musa membangun hubungannya sama Tuhan. Musa tahu betapa pentingnya hadirat Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh hadirat Allah. Kemana tiang awan pergi, mereka jalan. Kemana tiang api pergi, mereka jalan Bapak Ibu Saudara. Dia nggak dipimpin oleh pengalamannya, dia nggak dipimpin oleh pengetahuannya. Israel dipimpin oleh hadirat Tuhan. Kalau hari ini kita adalah Israel rohani, keluargamu harusnya dipimpin oleh hadirat Tuhan. Bukan dipimpin oleh uang, bukan dipimpin oleh kemampuan kita, bukan dipimpin oleh pengalaman-pengalaman kita, bukan dipimpin oleh apa yang kita tahu, tapi harus dipimpin oleh hadirat Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan mau kemana, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Saya udah berdoa buat anak saya, tapi begini-begini aja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hadirat Allah harus ada dalam keluargamu. Ketika engkau membangun hadirat Tuhan, engkau menaruh harapmu kepada Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Haleluya, katakan berhasil. 3 hal ini saudara. Yang pertama fokusmu kepada Tuhan. Yang kedua kita menjadi orang yang mudah bertobat, mudah berubah. Ketika kita hidup di hadirat Tuhan, kita jadi orang yang mudah untuk bertobat. Ya Tuhan, saya mau bertobat. Apa yang dulu saya sering lakukan, apa yang dulu saya sering lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tahun ini, hari ini saya mau bertobat. Saya mau mentanggalkan perhiasan-perhiasan yang di luar. Saya mau tanggalkan hal-hal lain. Bahkan saya mau tanggalkan kemampuan saya yang seolah-olah menjadi Tuhan saya. Saya mau tanggalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara, ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Ketika saudara percaya penuh kepada Tuhan. Saudara enggak sedang taruh dia di kursi depan mobil saudara. Tapi saudara taruh dia di belakang setir saudara. Saudara mempercayakan kemudinya kepada Tuhan. Dan biar dia akan drive mobil hidup saudara. Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, penting dalam hidup kita. Tanpa itu semua, kita nggak bikin apa-apa. Kita hanya merasa berhasil, kita hanya merasa kita disertai kalau tanpa penyertaan yang asli.
Saudara harus hidup. Bagaimana caranya? Saudara harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara harus fokus kepada Tuhan. Saudara harus jadi orang yang mudah bertobat. Dan yang ketiga adalah saudara harus menjadi orang yang menaruh harapmu pada Tuhan. Saya berdoa biar 3 hal ini, saudara, hal yang sederhana, bisa membawa kita menjalani hari-hari kita di ke depan. Yang kita nggak tahu akan lebih baik kah, apa yang terjadi kah, tapi penyertaan itu penting. Susu dan madu itu penting, berkat itu penting. Target kita penting, semua pokok doa dan kerinduan saudara itu penting. Tapi itu enggak menjadi yang terpenting, itu hanya akibat ketika saudara fokus kepada Tuhan. Ketika saudara jadi orang yang mudah bertobat. Dan ketika jadi orang, saudara menaruh harapmu kepada Tuhan. Maka Kejadian mencatat bahwa apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa biar kami menjadi orang yang fokus kepada Tuhan. Kami menaruh pandangan kami kepada Kristus. Kami bukan petinju yang sembarangan memukul. Kami bukan pelari yang sembarangan. Kami tahu arahnya. Kami tahu Tuhan kami. Yang kedua, kami jadi orang-orang yang mudah bertobat. Dan yang ketiga, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Biar kami selalu membangun kemah kami kepada Allah. Kami hidup di dalam hadirat Tuhan. Keluarga kami hidup di dalam hadirat Tuhan. Bahkan seperti Musa yang berbicara kepada Tuhan seperti kepada temannya. Artinya punya hubungan yang dekat. Hari ini kami bahkan lebih dari sekedar teman. Engkau mengizinkan kami memanggil Engkau Bapa. Biar penyertaan-Mu, kami menyadari akan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam hari-hari yang ke depan, di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami tahu betapa pentingnya penyertaan-Mu. Kalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, biar kami tidak berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun, apapun keadaan. Kami percaya firman itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan selalu berhasil mengerjakan apa yang harus dikerjakan oleh firman itu dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan berikan jalan yang baru, jalan keluar, dan berikan iman, keberanian untuk menapaki jalan yang Tuhan sudah buka. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Apa yang menjadi pokok doa dan kerinduan hati kami, Tuhan memberkati kami. Berjalan bersama dengan Tuhan. Lewati apapun, kami tahu apa saja yang dijumpai tangan kami untuk dikerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berkati Presiden kami Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, serta para orang-orang yang Tuhan taruh untuk bertugas dalam menteri semua pemerintahan di bangsa ini. Dalam menghadapi virus ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan ada bagi bangsa kami di dalam nama Yesus. Pakai gereja Tuhan supaya kami berdiri bagi bangsa kami, berdoa kepada Tuhan. Dan kami juga memberitakan kabar baik, yaitu kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau arahkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di pekerjaanmu, di sekolahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hasil usahamu. Apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.